Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok Apple Alliance. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah CRM, e-commerce, SCM, ERP, dan e-money pada Apple Alliance. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah awal berdirinya perusahaan Apple. Perusahaan yang berdiri pada 1 April 1976 merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang teknologi, berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat, dengan CEO bernama Steve Jobs. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan Big Four bersama Amazon, Google, dan Microsoft. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management dari Apple Inc. atau perusahaan Apple. Nah, sebelum adanya digital marketing, CRM yang dilakukan oleh Apple Inc. adalah yang pertama, toko khusus Apple. Keberadaan Apple Store sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi terhadap perangkat-perangkat Apple, dan konsumen bisa dengan mudah mendapatkan perangkat Apple. Apple Store telah menjadi sebuah pusat pelayanan Apple yang sangat ramah dan menyenangkan, di mana konsumen bisa mendalami teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh Apple dan bertemu dengan sesama penggemar Apple lainnya. Kemudian yang kedua, solusi penuh. Produk aksesoris Apple saling melengkapi satu sama lain. Pengguna iPod bisa mendownload dan memasukkan musik melalui program iTunes. Selain itu, Apple juga melengkapi Mac dengan hardware dan software buatan sendiri yang lengkap, sehingga para pengguna tidak perlu pusing mencari program yang cocok. Yang ketiga, sasaran Apple. Akui saja kalau merek Apple adalah sebuah merek yang hip, artinya bisa memberikan para penggunanya sebuah citra muda, modern, dan cerdas, dan menjadi sasaran Apple itu rata-rata anak muda dan menengah ke atas. Kemudian, CRM yang dilakukan oleh perusahaan Apple pada awal munculnya digital marketing. Yang pertama ada fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Di sini, Apple tidak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Mereka lebih berfokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya daripada harus menghabiskan waktu dalam persaingan harga suatu produk. Nilai keunikan tersebutlah yang menjadi kekuatan jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Dapat dilihat sendiri bagaimana produk Apple memiliki desain yang unik, cantik, dan menarik. Kemudian yang kedua, terus melakukan inovasi. Kunci dari semua yang dilakukan Apple adalah inovasi. Inovasi inilah yang membuat Apple mampu bertahan dalam kondisi persaingan yang luar biasa ketat. Apple tidak pernah berhenti untuk selalu berinovasi. Apple terus meluncurkan produk-produk inovatif terbarunya. Inovasi inilah yang telah membuat perusahaan raksasa teknologi ini selalu berada di baris terdepan dari kompetitor lainnya. Nah, yang ketiga itu ada branding yang baik. Dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih dan mudah digunakan atau dapat dikatakan user-friendly. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, maka semakin rumit pengoperasiannya. Yang keempat, mendengar masukan dari pelanggan. Dengan hadirnya media sosial, pelanggan memiliki banyak cara untuk mengekspresikan opini mereka untuk produk-produk suatu perusahaan. Apple menyadari pentingnya hal itu dengan mengarahkan pengembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Apple juga selalu update dan menjaga komunikasi dengan para pengguna produknya. Setiap meluncurkan produk terbarunya, maka akan diadakan seminar dan gathering untuk para pelanggannya. Dengan begitu, terbukti bahwa Apple memang mengenal setiap pelanggannya dengan baik. Lalu apa CRM yang dilakukan perusahaan Apple saat ini? Jika kita menggunakan perangkat Apple, kita akan diminta untuk membuat Apple ID sebelum mengaksesnya. Apple ID adalah akun yang digunakan untuk mengakses semua layanan Apple seperti App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, dan lainnya. ID tersebut akan disinkronkan ke seluruh perangkat Apple sehingga memungkinkan pihak Apple untuk mengetahui berbagai hal seperti pembelian yang telah kita lakukan di App Store,
Bagi pelanggan, sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan Apple. Namun di sisi perusahaan, sistem CRM ini dapat memberikan insight yang menarik mengenai apa yang disuka oleh pelanggan. Dengan demikian, konversi akan lebih mudah didapat karena strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan hal-hal yang mungkin disukai oleh pelanggan. Strategi e-commerce yang dimiliki oleh perusahaan Apple Inc. Yang pertama ada strategi branding, ialah perusahaan Apple memiliki branding yang kuat dengan memberikan nama perusahaan dan juga logo yang mudah diingat. Dengan paradigma bahwa semua produk yang ditawarkan adalah produk berkelas dan user friendly. Yang kedua ada pemasaran yang sederhana, iklan dan pesan yang disampaikan dalam promosi cenderung kurang ditonjolkan. Hal ini dikarenakan Apple ingin keunggulan produk itu sendiri yang berbicara. Jadi mereka hanya menyajikan konten yang minim dengan grafis sederhana untuk penyampaian nilai terhadap produk milik mereka. Yang ketiga ada pemasaran dari mulut ke mulut. Sesuai dengan poin sebelumnya bahwa Apple ingin konsumen merasakan sendiri bagaimana kualitas produk mereka, sehingga setelah membeli dan menggunakan produk Apple, para konsumen akan melakukan promosi secara tidak langsung kepada orang lain mengenai produk Apple. Yang keempat, nilai keunikan produk. Nilai keunikan terletak pada nama dan logo produk serta sistem internal dari produk yang diciptakan oleh perusahaan Apple ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah inovasi yang konsisten. Apple selalu berinovasi dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam produk, perusahaan ini terus berkembang. Misalnya, produk Apple pada iPhone terus berinovasi terhadap misal kamera, warna produk, dan fasilitas atau fitur-fitur yang disediakan melalui handphone iPhone tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang SCM atau kepanjangan dari Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Untuk SCM pada PT Apple, yang pertama sumber bahan. Pada tahap ini, Apple memperoleh komponen dan bahan dari pemasok mereka dan kemudian mengirimkannya ke pabrik perakitan yang dialihdayakan di Cina. Yang kedua, manufaktur. Produk diproduksi di pabrik perakitan Cina. Yang ketiga, pergudangan. Produk manufaktur dikirim langsung dari Cina ke konsumen yang memesan secara online atau drop shipping dengan menggunakan jasa pengirim pihak ketiga seperti FedEx atau UPS. Mereka juga dapat dikirim ke lokasi gudang pusat di California. Yang keempat, distribusi. Produk didistribusikan dari lokasi gudang pusat ke toko retail, grosir, dan operator jaringan. Dan yang terakhir, pengembalian. Di akhir siklus hidup produk, konsumen dapat berpartisipasi dalam program daur ulang atau penggunaan ulang dan mengirim produk kembali ke toko Apple terdekat atau pabrik daur ulang khusus. Nah, selanjutnya kita membahas ERP dari Apple, yaitu Enterprise Relationship Planning. Kita semua tahu Apple itu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. Kenapa menguntungkan? Senjatanya itu apa atau rahasianya itu apa? Yaitu inovasi. Nah, inovasi yang utamanya itu menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan Apple untuk perangkat lunaknya itu sendiri, yaitu SAP atau yang disebut System Application Processing, yaitu aplikasi atau software yang memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan atau bisnis. SAP itu untuk apa gitu? Nah, untuk mengolah inventaris dan pesanan. Jadi Apple menggunakan perangkat lunak SAP ini untuk mereka menggunakan sistem yang berbeda untuk departemen keuangan dan sumber daya mereka. Nah, jadi SAP itu telah membantu Apple untuk mendekatkan mereka dengan pelanggan dan membantu mereka mengembangkan hubungan bisnis dengan mereka. Nah, dengan adanya SAP ini jadi mempercepat dan mempermudah pengembangan bisnis Apple gitu untuk saat ini.
Di sini saya akan menjelaskan tentang e-money. Adapun e-money yang terdapat di perusahaan Apple atau produk Apple itu sendiri adalah yang pertama ada Apple Pay. Apple Pay yaitu pembayaran seluler dan dompet digital oleh Apple Inc. yang memungkinkan penggunaan melakukan pembayaran secara langsung di aplikasi iOS dan di web menggunakan Safari. Ini didukung perangkat Apple seperti iPhone, Apple Watch, iPad, dan Match. Dan yang kedua ada dompet Apple atau wallet Apple. Aplikasi dompet selalu tersedia di iPhone dan menjadi satu tempat untuk kartu kredit dan debit, kartu transit, tiket acara, kunci mobil, dan lainnya. Dompet Apple adalah aplikasi di iPhone dan Apple Watch yang menyimpan kartu transit, boarding pass, tiket, kartu reward, dan lainnya. Dengan aman dan praktis semuanya di satu tempat. Menggunakan berbagai kartu dan tiket di dompet Apple itu mudah. Beberapa tiket bisa muncul secara otomatis berdasarkan waktu dan lokasi, seperti boarding pass saat kita tiba di bandara misalkan, dan kita bahkan bisa menggunakan iPhone atau Apple Watch sebagai kunci mobil. Untuk solusi dan sarannya, tetap terus pertahankan supply chain management yang ada di PT Apple sehingga PT Apple bisa terus tetap mempertahankan citra perusahaan atau nama baik perusahaan mereka. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.